Tolong pasang Ustaz. Kita mau dengarkan suaranya. Ya. Ini di luar ya. Oke. Udah ada Pak, tontonnya dah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan cerita tadi sih, Lanjut cerita. Penasaran ya? Penasaran. Masya Allah. Ustaz mudah-mudahan datang. Itu salah satu makhluk yang terpilih itu dari mulia, itu dari situ juga. Pas bapak cerita terbayang lama di rumah kan? Ya. Itu dia. Ya sopa pas nangis coba lihat kamu sukses. Memang sukses. Ada yang sekarang di Batu Sangkar itu menjadi kepala gizi. Padahal dia bilang dia ibu. Kamu sukses. Makanya di saat sahabat bertanya itu, siapa yang perlu dihormati ya Rasulullah? Ummuka, ya kan? Abika, ayahmu. Kenapa dia bertanya? Rupanya ada salah seorang pemuda di zaman Rasulullah itu melewati Nabi, baunya penuh luka. Rasul bertanya, kenapa bau luka-luka? Aku menggendong ibuku ya Rasulullah, karena dia lumpuh. Kalau tadi dipeluknya kan, nggak terbayang dia harum pakaiannya, nggak terbayang gagahnya, tapi cintanya yang mendalam terhadap ibundanya lah yang membuat semuanya kalah olehnya. Dan nggak terbayang dia malu dengan calonnya. Walaupun batal nggak masalahnya. Kenapa? Aku harus berbakti kepada orang. Itu bukan mengusir orang tua, ya kan, mencampakkan orang tua. Kan ada orang tuh, mbak lihat di YouTube tuh, mencampakkannya orang tuanya. Di waktu pemuda tadi menjelaskan dia menggendong ibunya, lantas pemuda tadi bertanya, ya Rasulullah, aku lakukan itu, apakah aku termasuk anak yang berbakti? Apa kata Rasulullah? Kamu sudah berbakti, Allah ridho denganmu. Tapi ingat, cinta ibumu tidak akan bisa kamu kalahkan. Bagaimanapun kamu marah, tapi cintanya tidak pernah hilang. Dan ini terjadi di Amerika. Lihat kan kepada Ustaz ini kemarin, seorang anak yang cacat. Ini tidak nyambung, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nyambung nanti ya. Materi masih ada. Seorang anak yang cacat, tidak bertelinga, tidak ada daun telinganya, pergi ke sekolah, dibully kawan-kawannya. Dia pintar dia, tapi pulang nangis. Kenapa lah Tuhan itu tidak adil, aku tidak dikasih daun telinga. Sedih juga mamanya. Setiap pulang dia nangis, ngeluh, karena setiap hari dibully. Yang tidak dibully itu di waktu libur, karena tidak bertemu teman kan. Teringat ibunya dokter yang, ya kan, yang bisa bagian kan ada THT itu telinga tuh. Bertanya dengan dokter THT itu kan, bisa enggak daun telinga ini dipindahkan? Kenapa Bu? Anak saya enggak punya daun telinga, saya cobalah. Nanti cari ada enggak orang yang mau. Siapa namanya ini nampak dah. Diva, Arifa. Mau enggak jual daun telinganya? 1 miliar. Daun telinganya mau enggak dijual? Ibu Amerika tuh mau beli daun telinga. Mula diiklankan mula, enggak ada orang yang mau. Mau enggak? Mana Pak? Anunya soundnya itu kurang mendengung dia. Nih ya. Ini ndak hidup pula. Nih ya. Dah ke samping. Oh iya, itu tinggal kemarin ya. Siapa yang mau jual daun telinganya 1 miliar? Nah, ada yang mau. Nanti setelahnya itu infokosnya juga. Rupanya ada yang mau. Tapi rahasia tidak boleh dibilangin katanya. Sampai ada waktunya dia tahu. Dioperasilah anak tadi,
Karena dokter ahli tentu mudah dia mengoperasikan. Punya daun telinga, pede dia dengan daun telinga itu. Semakin nampak prestasinya, semakin fokus dia dalam menggapai cita-citanya. Seiring dengan perjalanan waktu, tahu kamu apa yang terjadi? Ibunya meninggal dunia. Rambut ibunya panjang. Dibilang sama orang yang berjanji dengannya, jangan dikatakan kecuali pada waktu yang pas. Yang pasnya di waktu meninggal. Jadi telepon anaknya, kerjanya udah bagus anaknya kan. Pulang dia, rupanya sampai di rumah udah nampak bendera putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah akan kembali kepada Allah. Rupanya waktu anaknya pulang tuh orang pada menangis melihat dia. Disuruh dia menghampiri ibunya. Coba kamu lihat bagian telinga ibumu. Rupanya daun telinga yang dipakainya milik siapa? Ibunya. Dilihat kiri kanan, ibunya tidak punya daun telinga lagi. Betapa menyesalnya dia. Tapi, ya kan? Sesal kemudian tiada berguna, ya kan? Walaupun kita menangis, pasti ibu kita memenuhi permintaan kita, walaupun dia yang jadi korban. Itu yang terjadi. Nangis dia. Wah. Makanya kata Rasulullah, cinta ibumu tidak akan bisa kamu kalahkan. Walaupun hari ini kamu membencinya karena kamu sakit hati, ibumu membanding-bandingkan kamu kakak beradik, ibumu membandingkan kamu setiap diberi tidak ada yang cukup, setiap yang dibelikan tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi cintanya tidak bisa kamu kalahkan. Ini bisa disambungkan Pak Toto, infokosnya materinya belum selesai, betul? Karena tadi ada rahim kan, Bapak bercerita ini kan, ingat ya, cinta ibumu tidak akan bisa kamu kalahkan. Makanya kata Rasulullah, siapa yang perlu dihormati ya Rasulullah? Ummuk, betul? Hormati dia. Walaupun dia tidak secerdas kamu, walaupun dia tidak secantikmu, tapi dia rela, ya kan? Berpakaian compang-camping. Dia rela bahkan telinganya diambil, bahkan dia rela dagingnya untuk herbal anak-anaknya. Itu yang cinta yang tak bisa dikalahkan. Kita lanjutkan ke materi kita. Rupanya di alam rahim itu kamu dijaga dan nyambung. Nah, kan selesai kan. Di alam rahim ini Rasulullah tidak dokter, tapi dia ingat di alam rahim itu payah dia itu. Terjatuh kamu dia yang menangis. Kenapa? Terbayang anaknya cacat. Betul? Terjatuh ibumu sedang hamil itu, dia nangis. Kenapa? Takut anaknya cacat. Ya kan? Nangis. Istri bapak takut, betul. Hati-hati. Dijaganya kita. Dari rahim. Dan di rahim itu ada 3 kegelapan yang menyebabkan ibu tuh hati-hati. Mana kegelapannya? Itu dia. Kegelapan perut, di dinding perut. Itu yang dia berdasarkan ilmu kedokteran. Ada lagi kegelapan uterus di rahim. Itu yang dijaga. Sudah tuh ada kegelapan lagi di kantung ketuban. Kalau ketubannya sudah ya kan tanda-tanda melahirkan kan, dia akan pecah. Di kegelapan itu kamu dijaga ketika-ketika. Makanya kalau Bapak menyanyi aja sedikit, orang pada mengeluarkan air mata. Kebetulan Bapak diminta pagi tadi khotbah di tempat itu, dia sudah merasakan dampaknya ayat-ayat. Nah, ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Siapa yang nyanyikan kan? Iwan apa? Iwan Pal kan? Hah? Iwan Pal. Bisa dapat nyanyinya? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Dijaganya kamu sedang berjalan. Ada yang sedang berjualan, ada yang pergi ke ladang, terjatuh dia nangis. Yang ditangiskan apa? Ya Allah, jangan cacatkan anakku. 3 kegelapan itulah yang membuat dia itu mengorbankan dirinya luar biasa. Nak makan dia dong.
Kadang-kadang dia mencium sambal orang. Bang, mintakan sambal itu bang. Rupanya yang menyambal itu orang miskin. Yang dimasaknya bukan daging lagi. Apa yang dimasaknya? Bangkai. Apa kata ibu yang menyuapkan anaknya tadi? Karena dia yang sudah meninggalkan anaknya itu kan. Pak maaf ya, ini rahasia saya aja nih Pak. Saya tidak bisa kasihkan ke bapak katanya. Istrinya minta, tapi harap katanya. Rupanya diceritakannya, sebenarnya yang saya masak ini bangkai loh Pak katanya. Ada daging-dagingnya yang masih bagus. Saya itu anakku ya Pak. Dia udah berusaha tidak dapat, sampai bangkai. Rupanya yang makan bangkai tadi, apa yang terjadi? Doanya makbul. Orang yang meminta tadi tidak jadi meminta, dikasihnya uang. Rupanya uangnya dikasihkan uang haji. Rupanya sebanyak itu orang berhaji waktu tidak ada yang mabrur kecuali haji orang yang dapat doa dari orang miskin tadi. 600 orang yang naik haji tidak ada yang makbul. Makanya biasakan hidup pemurah, ya kan? Doa makbul. Ini kegelapan yang dijaga itu. Berikut. Ini proses-proses kejadian. Tidak perlu Bapak uraikan lagi. Ayat semuanya. Ini yang pasir-pasir itu. Ini udah nih, nggak usah. Hidup ya Allah. Tok, dah hidup lagi dah Tok. Lihat ada kamu. Ini film nih. Nah, dah hidup filmnya. Gini kan hidup kan? Ini hidup tadi ini. Nah, mana dah hidup dia? Tahapan ini dijelaskan. Ini apa jelasan tadi? Fisik manusia mulai dari air mani hingga menjadi janin. Ini yang dijaga ibumu. Nggak nampak dia? Proses ini terdiri dari berapa? Itu dia. 3 kegelapan. Di sini 3 kegelapan itu. Kenapa kamu harus menghormati Pak tetap? Mana dia hidup, nah hidup. Terleken dalam belak sikit ya. Semoga puas ya. Insya Allah. Itu dia. Selesai. Surat berapa itu Pak? Surat berapa? Yang tuh, yang hitam-hitam tuh, yang hitam pertama, ya. Ya. Membuktikan 3 kegelapan langsung secara ilmu kedokteran. Makanya kamu jaga rahimmu, jangan sembarang, ya kan? Tuh. Bagaimana hidup, mudah-mudahan hidup. Itu kita punya jago teknologi. Video di mana Pak? Bisa? Video di mana? Ada video tadi katanya. Ya. Video kita hapusnya tadi buat ulang. Diulang lagi. Kita upload ulang. Hapus, di download dia. Di download. Ya, ada kejadian manusia ini satu. Itu aja lah. Ini Pak. Ya. Kejadian manusia 2 nih Pak. Ya. Ada pula kayak itu ya. Dia hidup dah. Video di. Nih, Ayo. mungkin karena canggihnya enggak Pak ya, Allah. Nah. Apa yang lebih canggih dari ini? Ada? Banyak Pak. Banyak. Apa? Yang di atas ini lah. Pak mau cari itu tuh. Roti apa? Asus TUF boleh juga Pak, TUF. Di atas ini nih. Iya, TUF tuh Pak. Apa namanya? TUF, TUF. TUF. Dia spesifikasi gaming tuh Pak. Jadi prosesornya gede Pak, bagus. Oh gitu. Tadi tuh.